Shalom. Puji Tuhan, kita bersama akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, mulai berani setelah 3 kali ibadah agak sepi. Dan saya percaya bahwa ini waktunya seharusnya gereja Tuhan bangkit. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 mulai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini kita berbicara tentang iman dengan perbuatan atau tindakan iman. Banyak orang yang mengaku beriman, tetapi tidak ditemukan tindakan iman. Sehingga orang-orang di sekelilingnya banyak yang kecewa. Kita sekarang mempunyai banyak gereja, mempunyai banyak orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mempunyai orang beriman? Kalau orang Kristen saya percaya banyak. Tetapi sekarang saya mau lebih khusus lagi. Apakah kita memiliki banyak orang beriman? Nah, di sini dikatakan bahwa apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan banyak. Tetapi apakah sungguh melalui tindakan mereka membuktikan Yesus adalah Tuhan? Ingat, kata Tuhan berarti harus ditaati sepenuhnya. Karena Tuhan ini bahkan di atas Tuhan. Tuhan saja harus ditaati sepenuhnya. Apalagi ini Tuhan, ya. Jadi banyak orang yang latah, banyak orang yang berkata-kata tanpa mengetahui arti atau konsekuensi dari perkataannya. Mengaku Yesus Tuhan tetapi tidak mentaatinya. Mengaku Yesus Tuhan tetapi tidak ada tindakan yang nyata. Oleh karena itu seharusnya inilah waktunya orang Kristen dan orang beriman itu harus dipisahkan sungguh-sungguh. Karena belum tentu orang Kristen itu beriman. Nah, banyak ahli Alkitab yang menyebut kitab Yakobus ini tidak relevan, ya. Bahkan Martin Luther pun mengalami kesulitan untuk memahami kitab Yakobus. Karena Martin Luther fokus kepada kitab Roma, bahwa orang percaya diselamatkan dengan iman, dengan anugerah, bukan dengan perbuatan. Tetapi Yakobus sebenarnya mau menyederhanakan bahwa bukan hanya mengatakan iman, tetapi buktikan imanmu. Bahwa iman itu akan kelihatan, akan nyata kalau kita sudah melakukan apa yang kita percayai. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya, bahwa kalau kita hanya berbicara iman, maka itu hanya separuh. Tindakan iman itu separuhnya lagi, sehingga lengkap menjadi mata uang bolak-balik, lengkap sudah, ya.
Saya tidak bisa bayangkan kalau uang itu hanya satu halaman saja yang ada gambarnya. Nah, jadi Rasul Yakobus di sini sebenarnya mau katakan buktikan imanmu. Ya, buktikan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia kalau tidak dibuktikan? Mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak pernah ibadah. Berarti orang ini tidak beriman. Mengaku bahwa Yesus adalah penyembuh, tetapi tidak pernah mempercayai dan bertindak. Ketika Kenneth Hagin mengalami sakit yang sudah divonis dia akan mengalami kematian. Bayangkan orang barat, orang Amerika berat badannya hanya sekitar 40 kg. Dan ini lagi, dia sudah tidak bisa berjalan, dia hanya tidur. Tetapi suatu saat dia mendapat pewahyuan, dia suruh ambil Alkitabnya dan dia baca, dan dia ketika sampai di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Ketika kamu percaya bahwa ketika kamu berdoa kamu sudah mendapat, katakan sudah mendapat, atau bertindak seolah-olah sudah mendapat, maka kamu akan mendapatnya. Dan tanpa basa-basi, walaupun dia penuh dengan kelemahan, tidak pernah berjalan, dia berusaha bangkit sendiri. Bayangkan dikatakan dia tinggal di loteng, kamar loteng, dan dia ganti itu pakaiannya, dia pakai pakaian, dia katakan, dan dia merangkak turun dari tempat tidurnya, lebih lagi merangkak turun dari lotengnya, dan semua keluarganya begitu kagetnya, katakan ini mayat hidup. Tetapi Kenneth Hagin katakan, sejak saat itu dia tidak pernah tertidur tanpa daya di tempat tidurnya. Sejak saat itu dia disembuhkan. Sejak saat itu dia katakan kemudian ketika dia masih muda, saya tidak akan pernah sakit lagi, dikatakan. Dan dia katakan juga umur saya tidak akan di bawah 80 tahun. Dan dia kemudian kematiannya pada umur 83 tahun. Dia duduk di kursi malasnya dan dia katakan, Tuhan menjemput saya. Dan dia menundukkan kepala dan dia bertemu dengan Tuhannya. Bahwa iman, Anda percaya bahwa Tuhan menyembuhkan tapi tetap bertindak seperti orang sakit, maka tindakan iman tidak ada dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan akan mencukupi. Tetapi kita sudah memikirkan nanti malam makan apa ya? Kira-kira masih bisa makan atau tidak ya? Sidang jemaat. Banyak orang yang mengaku percaya, tetapi apakah orang-orang melihat tindakan iman? Ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengarkan. Hati-hati dengan siapa kita berkumpul. Saya sudah lama tidak nonton televisi dan saya biasanya jam 7 nonton televisi, siaran berita, Kompas ya. Sudah lama. Kemarin saya coba tonton dari awal sampai akhir hanya bicara COVID. Dan sekarang dapat perhatian, biasanya buatan lokal itu tidak dapat perhatian. Ya, sekarang diteliti COVID lokal yang mulai berkembang. Ya, ini kalau sampai seperti bulu tangkis, COVID-nya lebih hebat daripada COVID India, ya kan? Bulu tangkisnya lebih hebat. Nah, Anda bisa bayangkan, sekarang sedang diteliti loh. Ini COVID lokal bagaimana? Saya takutnya COVID lokal lebih liar.
Ya, kalau di luar kan demonya kan tertib semua kan. Indonesia tidak pernah tertib. Mau antri pun tidak pernah tertib. Ya, jadi bisa bayangkan nih COVID lokal. Seru juga ya. Nah, yang saya mau tekankan kembali bahwa hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan dengan siapa kita berkumpul. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda akan bertemu dengan berita keselamatan, berita kesembuhan, berita pemulihan, berita pelipat gandaan, semua yang bisa dipikirkan, atau yang saya mau sederhanakan, akhirnya itu adalah happy ending. Bukan ketakutan, bukan kegagalan, bukan kematian. Bahkan Alkitab diawali dengan penyediaan. Kitab Kejadian diawali dengan penyediaan Tuhan. Diakhiri kitab Wahyu dengan pesta. Sudah kan? Tengah-tengahnya tidak perlu dilihat kan? Awalnya sudah seperti itu, akhirnya sudah. Anda kalau lihat film, kalau sudah tahu, ya, akhirnya Anda sudah tidak tertarik lagi, tidak terlalu fokus. Anda akan tertawa begini, alah, ujung-ujungnya nanti menang kok, ya kan? Mau disiksa bagaimanapun, kalau akhirnya sudah tahu, menang, sudah tenang, tidak usah deg-degan, ya kan? Akhirnya menang. Ini loh Alkitab. Dari awal dan akhir Anda sudah tahu. Tetapi saya mau tekan, apakah kita percaya? Kalau kita percaya, maka kita akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Kata-kata kita akan penuh dengan iman. Kalau masih takut, khawatir, itu membuktikan kita tidak punya iman. Kita tidak percaya. Kita hanya sekedar tahu. Ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saya sederhanakan. Kalau kita mau beriman, ayo jangan jadi orang munafik. Apa yang kita katakan harus kita buktikan. Jangan hanya menghibur, jangan hanya kata-kata. Sudah tahu orang kekurangan, dan kita hanya mengatakan, Tuhan kiranya memberkatimu dan melindungimu. Yakobus katakan, percuma. Coba berikan jubah, coba berikan pakaian, supaya tubuhnya hangat. Bahwa kata-kata itu tidak berguna, kecuali dibuktikan dengan tindakan. Berapa banyak dari kita percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Bahwa tanpa doa kita tidak bisa hidup. Banyak yang mengaku percaya. Tetapi berapa banyak yang bertindak untuk berdoa. Berapa banyak yang percaya bahwa pengampunan itu harus kita lakukan. Tetapi berapa banyak juga yang melakukan. Berapa banyak bahwa kita percaya bahwa hukum tabur tuai itu berlaku. Tetapi kita melihat banyak orang yang tidak nabur ingin nuai. Jadi Anda bisa bayangkan. Ternyata kita mempunyai orang-orang Kristen yang bukan pelaku-pelaku firman. Kita hanya punya orang Kristen yang mengetahui firman. Bahkan kita mempunyai pendeta-pendeta yang hanya mengetahui firman, tidak pernah melakukannya.
Teman saya sesama hamba Tuhan dari luar pulau telepon saya. Brur, bagaimana kabarnya? Baik. Iya, keadaan seperti ini ya. Bagaimana ya? Kita kekurangan. Masih dipaksa untuk kirim perpuluhan. Tidak tanya kita ini cukup atau tidak. Dan saya katakan, percayalah Tuhan tetap memberkati. Kemudian saya katakan pada istri saya mau transfer uang untuk orang. Walaupun orang itu katakan, teman saya katakan, saling doakan ya bro. Dan baru-baru ini, 2 hari yang lalu saya juga ditelepon, papi, doakan saya ngalami masalah keuangan, ini tidak cukup, bahkan sudah ada tunggaan. Dan saya katakan, sudah lihat besok aja. Dia minta doakan. Dan kemudian saya kirim uang, saya transfer lagi. Dan tidak datang tuh untuk minta doa lagi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan waktu itu bukan doa. Yang dibutuhkan adalah tindakan iman kita. Sidang jemaat. Kita mempunyai banyak teori. Kita mempunyai orang yang mengetahui firman Tuhan. Kita bahkan mempunyai pendeta-pendeta yang titelnya seabrek. Tetapi saya mau katakan, di zaman COVID pun mereka seperti tikus curut. Anda tahu? Yang hanya jalan dempet-dempet terus. Bayangkan ketika Gideon bertemu dengan Tuhan dan Tuhan katakan, engkau pahlawan gagah perkasa. Kalau sampai Gideon hanya pulang ke rumahnya dan mengatakan, aku percaya, aku pahlawan gagah perkasa. Aku percaya, makan, tidur, bangun, tetap mengatakan aku percaya. Tidak akan pernah ada pembuktian bahwa dia adalah pahlawan gagah perkasa. Ketika dia ambil senjatanya, ketika dia kumpulkan orang-orang, ketika dia pimpin orang-orang, maka apa yang dipercayainya terbukti. Bayangkan Bartimius ketika datang kepada Tuhan Yesus, minta dengan penuh keyakinan bahwa dia akan bisa melihat. Kalau dia tidak tanggalkan jubah yang membuktikan bahwa dia orang buta, kalau itu tidak ditanggalkan, saya percaya Bartimius tetap menjadi orang buta. Sidang jemaah, seandainya para pelayan yang membawa tempayan itu, yang Yesus ubahkan air menjadi anggur, seandainya pelayan itu tidak berani mengangkat tempayan itu dan menunjukkannya kepada kepala pesta, maka air itu tetap selamanya air. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa aku diberkati Tuhan, aku yakin disembuhkan, tetapi engkau tidak pernah bertindak sesuai dengan apa yang kau percaya, dan kau tidak pernah mengalami. Yang saya mau tekankan kembali, bahwa tindakan iman bukan hanya memberkati kita, tetapi tindakan iman akan menjadi percontohan bagi orang-orang di sekitar kita. Sidang jemaah, mari kita lihat apakah kita hanya sekedar orang Kristen atau kita orang percaya. Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang mati berarti tidak diselamatkan. Jelas. Apakah terlalu sukar untuk memahami ini? Ayat 17, kan sangat sederhana kan?
Anda mau cinta bagaimanapun dengan orang yang sudah mati. Ya. Hanya bertahan sehari mungkin. Biarkan orang mati itu di dekat kita. Hari kedua, hari ketiga engkau akan tutup hidung. Walaupun engkau sangat mencintai. Oleh karena itu Alkitab katakan, Tuhan kita adalah Tuhan dari orang-orang yang hidup. Bukan orang yang mati, dikatakan. Tuhan kita adalah Tuhan dari orang-orang yang hidup. Bukan orang yang mati. Ketika engkau mati, engkau tidak bisa sebenarnya. Sampai bertahun-tahun engkau hanya menjadi orang percaya dan hanya mengaku percaya. Dan engkau bertahan dengan keiman yang mati dan mengharapkan orang betah tinggal dengan dirimu. Karena ketika kematian dibiarkan mati, tidak lama kemudian kematian ini akan menjadi pembusukan. Saya bisa bayangkan kekristenan dipenuhi orang yang mati, iman yang mati, dan pada akhirnya iman yang busuk. Sehingga tidak heran, zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kemunafikan. Kenapa sampai munafik? Karena imannya yang diakuinya tidak pernah dibuktikannya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan inilah keadaan gereja. Inilah keadaan gereja. Saya tetap percaya rencana Tuhan di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan pelita bukan untuk disembunyikan di bawah gantang. Gantang itu berbicara makan. Bukan hanya yang penting kita masih bisa makan. Bukan disembunyikan di tempat di bawah tempat tidur. Anda akan kebakaran. Ya. Tetapi jujur, ayo jujur, tidak usah munafik. Bukankah kekristenan sekarang modelnya seperti ini? Jujur. Bahkan kita sampai dalam taraf gereja yang berani beribadah justru dicemooh oleh gereja yang tidak beribadah. Gereja yang mati. Anda bisa bayangkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Anda bisa bayangkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Anda bisa bayangkan virus COVID datang kepada kita ketika bersentuhan dengan Roh Kudus. Anda bisa bayangkan virus itu mati. Saya tidak percaya bahwa Roh Kudus ketika bersentuhan dengan virus COVID, Roh Kudus mati. Saya tidak bisa membayangkan Roh Kudus lari terbirit-birit oleh COVID. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekaya apapun kita, kalau kita mati, hanya hitungan jam saja
orang ada di dekat kita. Dan tidak ada orang yang kagum kepada orang yang sudah mati. Sekaya apapun ketika dia mati, orang datang hanya geleng-geleng. Terus untuk apa emasnya? Terus untuk apa rekeningnya? Ya, untuk anak cucunya. Kira-kira anak cucunya bisa mempertahankan atau menambah emas itu? Atau akan menghabiskannya? Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita akan menjadi orang munafik kalau kita mengatakan yang penting kan beriman. Tuhan menginginkan kita beriman dan kita pasti selamat. Bukankah yang menentukan mahkota kita adalah perbuatan iman kita? Bukan perkataan iman kita. Perbuatan iman kita. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kita orang beriman kalau kita tidak melakukan tindakan iman. Dan bagaimana bisa perkara tanpa bukti? Anda tetap akan dinyatakan bersalah tanpa bukti. Dan ini yang terjadi loh dalam kehidupan kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita mencoba untuk bermain-main dengan kehidupan atau hukum kekal. Tanpa mengerti resikonya bahwa ketika itu palu sudah diketok, tidak akan pernah ada peninjauan kembali. Itu yang harus kita catat. Penghakiman Kristus tidak mengenal kata peninjauan kembali. Yakobus begitu sederhananya. Saya percaya kepada Tuhan dan saya buktikan. Saya percaya kuasa doa, saya berdoa. Saya percaya bahwa kita harus mengampuni, saya mengampuni. Saya percaya dengan perpuluhan, saya memberi perpuluhan. Saya percaya dengan persembahan khusus, saya memberikan persembahan khusus. Buktikan. Buktikan. Apakah kita orang beriman? Sudahlah, saya tidak akan menyebut sekarang orang Kristen. Orang Kristen banyak. Pendeta-pendeta pun banyak. Teman saya mengatakan di satu kota, repot Pak sekarang. Jadi jemaat dari gereja besar itu repot. Keluarga temanku meninggal, beribadah di gereja besar. Memberitahu pendetanya tidak mau datang. Takut. Jadi, penghiburan bagi yang sekedar jemaat. Pendeta aja seperti itu. Ya? Tetapi saya mau katakan, walaupun kau saling menghibur dengan seperti itu, kau tetap akan bersama-sama masuk ke neraka. Karena kau tidak mempercayai akan kuasa Tuhan alam. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Baru akan membuktikan bahwa engkau orang beriman atau bukan. Dan aku, kata Yakobus, akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku.
karena hanya perasaan saja, logika saja tidak cukup. Yakobus melanjutkan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Wah, itu baik. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Berarti iman dari setan lebih baik daripada iman kita. Kalau hanya sekedar mengaku percaya. Kita ketika mengaku percaya bahwa Tuhan itu Esa, tidak pernah sampai gemetar loh. Setan ketika berbicara tentang Tuhan yang Esa, mereka sampai gemetar. Berarti ini kan membuktikan keyakinan dari setan yang sangat luar biasa, sampai gemetar. Kita enggak loh. Tetapi Yakobus kembali mengingatkan, itu percuma. Engkau percaya, percuma kalau tidak ada tindakan. Bahkan Yakobus sampai dalam taraf seperti ini, ayat 20. Hai manusia yang bebal. Loh, sampai dikatakan bebal, berarti Yakobus ini sudah muak melihat orang-orang Kristen, orang-orang kudus mengaku percaya tetapi tidak membuktikan kepercayaannya. Berarti Yakobus sudah sering kali memperkatakan, mengajar tentang perlunya tindakan iman. Sudah terlalu sering, tetapi mereka tetap tidak percaya dengan melakukannya. Sehingga sampai dalam taraf Yakobus mengatakan, hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang? Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang kosong. Kosong itu mengecewakan. Anda punya nomor rekening, dan ketika Anda mau ambil, ternyata kosong. Ketika Anda haus, Anda punya galon, tetapi tidak ada airnya. Bukankah itu kosong? Mengecewakan. Ketika sudah datang, bukannya lega, kecewa. Ini loh, iman tanpa perbuatan kosong. Anda bisa bayangkan orang yang sakit tetapi imannya tidak pernah dibuktikannya. Dan dia mendengarkan tentang Yesus adalah penyembuh. Tetapi karena kosong imannya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran ini, bahwa Yesus punya kuasa dan mau menyembuhkan. Dia tidak bisa melihat Yesus sebagai pribadi. Dia hanya bisa melihat Yesus sebagai pengetahuan. Dan itu mengecewakan. Anda bisa bayangkan ketika kita kekurangan dan kita datang ke gereja dan mendengarkan kesaksian orang-orang diberkati, orang-orang diberkati, orang-orang diberkati. Tetapi ketika kita mau menimba berkat itu, kita tidak mempunyai apa-apa. Kosong. Banyak orang yang kecewa di dalam gereja karena sebenarnya disebabkan oleh imannya sendiri yang kosong. Tidak pernah dibuktikan melalui perbuatan. Coba lakukan apa yang firman katakan. Coba lakukan.
Saya selalu tekankan bahwa banyak orang yang sedikit-sedikit mengatakan doa, doa, doa. Jarang orang mengatakan pelajari firman, renungkan firman, lakukan firman. Jarang. Padahal ketika engkau tahu kebenaran, membiarkan pikiranmu diubahkan dan dipenuhi oleh firman kebenaran ini, maka mau tidak mau, kalau hatimu dan pikiranmu dipenuhi firman, tubuh ini hanya alat. Pikiranmu akan memerintahkan tubuh untuk melakukan firman. Tetapi selama pikiran kita tidak dipenuhi oleh firman, pikiran kita tidak bisa memerintahkan apa yang tidak dimiliki oleh pikiran. Ingat bahwa tubuh kita ini bukan bergerak dengan semaunya. Itu kerasukan kalau seperti itu. Tubuh akan bergerak ketika diperintahkan oleh otak kita, pikiran kita. Dan kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman, maka yang memerintahkan tubuh adalah firman. Ketika tubuh sakit, firman akan katakan, jadilah sembuh. Dan kesembuhan akan terjadi. Oleh karena itu sangat penting mempelajari firman, merenungkan firman, memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman, diubahkan oleh firman. Sampai engkau dalam taraf, kalau ahli silat, melakukan gerakan yang sama supaya refleks, ya, punya gerak refleks. Anda ingat perumpamaan kan? Penjual tahu atau tempe, kalau dia jatuh karena selalu bergelut dengan tahu tempe, yang diteriakkan tuh tahu tempeku, ya kan? Orang Kristen rohani, darah Yesus. Ya. Tidak salah, pokok diperlukan. Ya. Jangan sampai ketika tidak diperlukan tetap darah Yesus. Anda akan jadi lelucon. Ya. Perbarui pola pikir kita dengan firman. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Penting untuk mempunyai iman yang sempurna. Karena apa yang tidak sempurna itu mengecewakan. Anda bisa bayangkan Anda pakai baju putih dan ada titik. Anda tidak akan lihat, tidak akan fokus pada yang begitu besarnya putih. Anda akan lihat titik hitam itu dan Anda, jangan sampai orang lain lihat. Jangan sampai orang lain lihat. Ya kan? Itu loh kalau iman tidak sempurna. Bisa bayangkan Anda mempunyai karya yang tidak sempurna, ada cacat. Anda akan mengharapkan orang lain tidak melihat itu. Tetapi kalau Anda punya barang yang sempurna, Anda ingin memamerkannya. Kalau Tuhan juga melihat kita mempunyai iman sempurna, Tuhan akan bangga. Dia akan pamerkan. Seandainya kita bisa membayangkan Tuhan saling memamerkan dengan iblis, Anda bisa bayangkan serunya pembicaraan itu. Jangan sampai Tuhan tidak mempunyai pembicaraan untuk dipamerkan kepada iblis tentang kita. Jangan sampai Tuhan dibuat tutup mulut oleh iblis
Karena dia tidak mempunyai bahan untuk dibanggakan tentang kita. Ini pentingnya imajinasi. Anda akan menjadi orang yang kuat di dalam iman. Anda akan bertumbuh ketika engkau mengimajinasikan firman. Banyak orang berpikir, wah enak jadi Abraham. Saya mau tekankan. Abraham disebut orang beriman atau bapak orang beriman. Karena ketika dia mendengar, dia mentaati. Bukan hanya sekedar Abraham mempunyai firman yang sangat banyak atau sering mendengar suara Tuhan. Abraham baru disebut orang beriman ketika dia melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika dia memberi atau mau mempersembahkan Ishak, pola pikirnya dipenuhi firman. Allah yang disembahnya adalah Allah yang maha kuasa. Bahwa keturunanku adalah Ishak. Dari Ishak akan keluar bangsa yang besar. Sehingga Abraham percaya, sekalipun aku bunuh Ishak karena mentaati firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan membangkitkan Ishak lagi. Itu imannya, sehingga dengan iman yang seperti itu, Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dengan iman yang seperti itu, Abraham berani untuk membunuh Ishak. Dibuktikan imannya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Baru Abraham disebut bapak orang beriman. Bukan hanya ketika Abraham katakan, Tuhan aku percaya bahwa engkau sanggup membangkitkan Ishak yang mati, tetapi Ishak tidak pernah mati. Ya. Bukankah kita mempunyai iman yang seperti itu? Percaya ya percaya, tapi kalau Anda lihat 2 Korintus pasal yang keempat, Anda akan membaca, kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Dan kemudian, lompat beberapa ayat, Anda akan bertemu. Paulus katakan, tetapi kami mempunyai roh iman yang sama. Sebab itu, kami berkata-kata. Kami percaya dan kami berkata-kata. Apa yang kau percaya, maka itu yang kau katakan. Ketika Anda percaya dan mengaku Yesus adalah penyembuh, Yesus akan menyembuhkan. Itu yang kita katakan. Paulus katakan kami dihempaskan. Itu kenyataan. Tetapi yang dipercaya oleh Paulus, sekalipun dihempaskan, kami tidak binasa. Oleh karena itu Paulus katakan kami dihempaskan tapi tidak binasa. Karena Paulus percaya dia akan mati di Yerusalem. Itu kepercayaannya karena Tuhan sudah berfirman. Jadi ketika dia sudah tahu rencana Tuhan, sekalipun disiksa di kota di Filipi, dimasukkan penjara di Efesus, tetap aja dia percaya dia akan hidup, dia akan bebas. Kenapa? Karena dia akan dibawa ke Yerusalem. Dan dia mati di sana. Dan Paulus tidak pernah tergoyahkan. Dia tidak mengatakan, katanya aku mati di Yerusalem. Kok aku di sini kok mau dihukum di Filipi? Nah, dia tidak pernah goyah. Dia tahunya Yerusalem dia mati. Sidang jemaat, apakah kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita? Ataukah kita goyah? Kita memperkatakan yang bukan firman Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul.
Abraham disebut orang beriman ketika dia membuktikan dengan tindakan. Paulus katakan, kami mempunyai roh iman yang sama. Lihat perkataan kami. Kami percaya dan itu yang kami katakan. Dan tentunya kalau ada kelanjutannya, itu yang kami lakukan. Tuhan berkata kepada umatnya, yang lemah jangan katakan kau lemah. Hendaklah yang lemah mengatakan, aku kuat, aku pahlawan. Itu yang Tuhan katakan. Ketika Daud bertemu dengan Goliat, Daud bisa saja mengatakan, ya, karena kamu besar, nanti ya tunggu kalau aku sudah besar juga. Tetapi Daud tidak seperti itu. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia memperkatakan firman Tuhan yang didengarnya. Dia mendengar Tuhan mengatakan, Daud, hari ini aku akan menyerahkan Goliat ke dalam tanganmu. Engkau akan memakai pedang Goliat untuk memenggal kepalanya. Dan Daud mengatakan, hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kenyataan tidak ada kemungkinan menurut manusia untuk terjadi, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, bahkan apa yang tidak ada akan menjadi ada. Sesuai dengan firman Tuhan, katakan itu, lakukan itu, dan engkau akan mengalami. Ingat Rabu yang lalu, Petrus mengatakan, sudah sepanjang malam kami menjalaikan tetapi tidak mendapat. Tetapi karena engkau berfirman, engkau menyuruh. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, setelah mereka melakukannya, setelah mereka menebarkan jala, maka mereka mendapatkan ikan yang besar. Kata, setelah mereka melakukan firman. Lucu kan? Kita percaya tetapi tidak pernah melakukan dan mengharapkan untuk mendapat. Ingat kata setelah melakukan firman. Baru engkau akan membuktikan bahwa firman itu benar. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak akan pernah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Lebih parah lagi, itu membuktikan bahwa kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia, dikatakan, jadi kamu lihat di sini, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan, saya tambahkan, perbuatan-perbuatan imannya, dan bukan hanya karena perkataan iman, kepercayaan iman saja. Dan kemudian, dua saksi, baru perkara itu sah. Dilanjutkan dengan saksi yang kedua. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab dikatakan dibenarkan karena perbuatannya. Apa perbuatannya? Anda bisa bayangkan bangsa Israel, bangsa yang baru keluar, belum disebut sebagai bangsa, disebut umat kepunyaan Allah, dan mau masuk ke Yeriko yang sudah terlatih dalam peperangan, dipenuhi orang-orang yang gagah perkasa, dan Yeriko ditutup oleh tembok yang begitu tebal. Kemudian hanya ada 2 pengintai. Tetapi Rahab percaya. Bisa bayangkan, di hadapan 2 pengintai ini Rahab mengatakan, aku tahu bahwa Tuhanmu akan menyerahkan Yeriko ini ke dalam tangan umatnya. Ingat aku dan keluargaku.
Saya tidak berbicara pengkhianatan, saya sedang berbicara tentang iman. Betapa sukarnya sebenarnya Rahab mempercayai. Hanya dengan 2 pengintai, Yeriko akan mengalami kehancuran. Tetapi Rahab mengatakan, aku percaya bahwa Tuhanmu akan menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Ingat aku. Oleh karena itu tindakan dari Rahab, dia mempertaruhkan nyawanya dengan menyembunyikan 2 pengintai ini. Ini adalah tindakan iman. Ini loh yang disebut tindakan iman. Tidak ada kemungkinan Yeriko akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Tidak ada kemungkinan. Itu hanya tindakan iman, kepercayaan Rahab bahwa Yeriko akan diserahkan Tuhan kepada orang Israel. Karena itu dia menyembunyikan 2 pengintai ini. Itu tindakan iman. Jadi, satu perkara dengan 2 saksi, maka perkara itu sah. Saksinya Abraham, tindakan Abraham. Yang kedua, tindakan dari Rahab. Jadi, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan tidak sempurna. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh tidak bisa disebut manusia. Itu mayat. Ingat, ada pergantian nama atau sebutan. Kan manusia, tapi mayat. Iman tanpa perbuatan berarti kita orang tidak percaya. Iman dengan perbuatan, maka kita disebut orang percaya. Kiranya ketika kita menikmati perjamuan kudus, iman kita dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, dihidupkan kembali, disempurnakan kembali.